Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini kepada Yesus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini, ingin menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati dan menyertainya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ester. Kitab Ester pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Tema atau perikop, Ester menghadap raja. Demikian bunyinya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Ya saudara, Alkitab mencatat pada bagian yang pertama ini, yaitu adalah kondisi yang sedang terjepit. Nah, kondisi yang sedang terjepit ini saudara, saya mengawalinya dengan suatu ilustrasi ataupun cerita singkat dari pengalaman hidup saya. Kondisi yang sedang terjepit ini yaitu adalah kondisi ataupun keadaan yang sangat berat untuk diselesaikan, di mana saya pernah merasakan tinggal di asrama, di mana dalam kondisi di asrama tersebut saya sudah akhir bulan, dana sudah krisis, uang sudah tidak ada. Jadi saya sangat terpuruk pada saat itu. Saya mencari solusinya bagaimana untuk mendapatkan uang tersebut. Untuk berkomunikasi dengan keluarga tidak bisa, karena di kampung sinyalnya tidak ada. Jadi saya sangat terpuruk, saya sangat terjepit dalam kondisi tersebut. Jadi saya hanya bisa berserah kepada Yesus saudara. Dalam keadaan yang terjepit ini, saya berserah kepada Yesus. Saya hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya yakin dan percaya kepada Yesus dalam keadaan terpuruk kondisi yang terjepit ini. Sehingga Yesus menjawab doa saya dengan menyediakan suatu pekerjaan melalui ibu rumah tangga yang menyediakan pekerjaan untuk membersihkan rumahnya. Di situ saya ditawarkan untuk membersihkan rumahnya, dan saya pun melakukan pekerjaan tersebut, menerima dengan senang hati untuk mencari dana ataupun duit tersebut. Dan setelah itu saudara, saya bekerja hari demi hari di rumah tersebut hingga pekerjaan selesai dan bersih. Dan saya pun diberi makan oleh ibu itu, dan saya dikasih duit yang saya rasa lebih dari cukup. Nah, di situ saya merasakan saudara, di dalam keterpurukan hidup, di dalam kondisi yang terjepit ini, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita saudara. Jadi ini adalah cerita singkat yang saya bagikan, di mana ini adalah cerita tentang kondisi yang terjepit ataupun keadaan yang terpuruk. Nah, kita melihat lagi saudara,
di dalam kitab Ester ini, kisah Ester tersebut yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kondisi yang sedang terjepit ini maksudnya adalah kondisi yang sangat meresah, kondisi yang mendadak, yang mengancam serta membahayakan kelangsungan hidup orang Yahudi di kerajaan Persia pada saat itu, dan secara khusus kepada Ester, saudara. Ayat yang pertama menjelaskan itu adalah suatu persiapan Ester, karena ada ancaman dari Haman diketahui oleh Mordekai, dan Mordekai melaporkan ke Ester melalui Hatah, dan Hatah melaporkannya ke Ester, sehingga Ester berkenan menerima berita tersebut, dan Ester pun ingin menyampaikan kepada Raja Ahasiweros. Dan setelah Ester mengetahui kabar tersebut, Ester juga siap untuk menyampaikan kepada Raja Ahasiweros, walaupun tantangan sangat besar. Dan pada saat itu, setelah ia mengetahui kabar tersebut, dia langsung memerintahkan kepada Mordekai untuk mengumpulkan seluruh orang Yahudi untuk melakukan puasa. Waktu itu orang Yahudi bersama Mordekai dan Ester bersama dayang-dayangnya melakukan puasa sebelum Ester berangkat untuk menghadap raja selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga setelah mereka berpuasa, Ester bersedia menghadap raja, saudara. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Dia teguh, berani, percaya diri, dan dia tidak kenal akan takut akan bahaya, saudara. Dan sehingga ia melaporkan kepada Raja Ahasiweros saat itu, saudara. Dari kisah Ester tersebut, saudara, mengajarkan kita untuk siap, untuk berani bertanggung jawab demi kebenaran, demi keadilan, demi keselamatan sesama kita di dalam hidup kita, saudara. Walaupun nyawa menjadi taruhan, demi kebenaran kita tetap setia dimanapun hal itu berada dalam hidup kita, saudara. Dan yang kedua, saudara, poin pertama tadi menjelaskan kita, mengajarkan kita ataupun mengingatkan kita itu adalah kondisi yang sedang terjepit dan Tuhan menolong. Dan kondisi yang kedua ini adalah, saudara, saya mengambil kesimpulan itu adalah ada Tuhan di balik perubahan. Perlu kita ketahui, saudara, kitab Ester tidak ada teks ataupun tidak ada penyebutan kata Tuhan ataupun kata Allah, Yahweh, di dalam teks Ester ini. Tetapi jika kita membaca dari Ester pasal yang pertama sampai yang akhir, saudara, kitab Ester ini tidak terluput dari penyertaan Tuhan, tidak terluput dari turut campur tangan Tuhan. Maka kanonisasi kitab ini dimasukkan dalam Alkitab suci kita orang Kristen, karena di situ tidak terluput dari campur tangan Tuhan serta penyertaan Tuhan, saudara. Ester, saudara, setelah itu berdandan cantik. Sebelum dia berangkat ke istana raja, dia berdandan cantik. Dia memaksimalkan waktu sekecil apapun. Dia memanfaatkan waktu yang baik, saudara. Sehingga ia berdandan cantik. Ia tidak gegabah untuk menyampaikan, untuk berjalan menuju istana raja tersebut. Dan kita mengetahui, saudara, dalam keaturan Raja Persia, bahwa pada saat itu Ester ke istana raja tanpa ada izin, tanpa ada suruhan dari raja tersebut. Nah, di situ, saudara, bahwa kondisi tersebut, bahwa kondisi yang sangat membahayakan bagi Ester, di mana jika Ester masuk ke situ dan siapapun orang yang masuk ke istana raja tanpa izin, tanpa perkenanan raja, akan dibunuh. Tetapi yang sangat luar biasa dan turut campur tangan Tuhan di situ, bahwa Ester mendapat perkenanan raja, saudara, yaitu si Raja Ahasiweros mengulurkan tongkat emasnya, sehingga Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat tersebut, sehingga Ester bersedia dan berkenan kepada raja dan berkenan untuk menyampaikan maksudnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui, pertolongan Allah tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Dan kita melihat dari kisah Ester ini, pertolongan Allah, pertolongan Tuhan tidak terlambat bagi bangsa Yahudi dan bagi Ester sendiri. Dan mereka diselamatkan dari kebinasaan dari kerajaan Persia, saudara. Mereka diselamatkan dari rencana jahat si Haman sendiri, saudara. Sehingga Haman sendiri yang jatuh ke dalam rencana jahat tersebut. Hidup kita sering dihadapkan dengan masalah yang besar. Kita selalu berpikir dan bertindak bagaimana untuk menyelesaikannya, sehingga suatu masalah menjadi berkat dalam kehidupan kita, saudara. Dan di situ kita perlu Tuhan di dalamnya untuk hadir bersama kita, dan kita perlu menemukan jawaban di dalam Tuhan, saudara.
kita datang kepada Tuhan dan menemui jawaban atas perubahan tersebut. Dan kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Maka pergumulan, harapan, dan rancangan kita itu akan terjadi dan terlaksana sesuai tindakan hidup saudara dan saya, dan tindakan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, jadi pada kesimpulan pemberitaan firman ini adalah mengajarkan kita untuk bagaimana kita melihat kepahlawanan Ester sendiri, yang mengabaikan nyawanya, rela berkorban, rela mempertaruhkan nyawanya demi sebangsanya dan demi banyak orang. Tindakan Ester ini, saudara, mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan karena keselamatan yang bisa kita peroleh, itu Yesus rela mati. Yesus rela menebus dosa-dosa kita walaupun dia tidak ada salahnya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Yesus keselamatan tiap orang itu jauh lebih berharga daripada keselamatan diri sendiri. Itu semua Yesus lakukan karena Yesus memiliki atau mempunyai kasih yang begitu besar, saudara, kepada kita umat manusia. Dan kita melihat sendiri Yesus menyatakan, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini ayat yang sungguh luar biasa yang Yesus tekankan kepada kita, saudara. Jadi penerapan bagi kita di era saat ini, saudara, di zaman, di masa pada saat ini, yaitu adalah kita harus berserah penuh pada Yesus. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun rintangan, sebesar apapun cobaan dalam hidup kita, saudara. Dan kita harus berserah penuh kepada Yesus, dan kita temukan jawabannya di dalam Yesus. Maka anugerah dan kemurahan Allah akan terjadi dalam hidup kita, serta jalan terbaik akan kita peroleh, dan kita diselamatkan dari malapetaka, seperti dari kisah Ester tersebut, saudara. Maka dengan kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus, dengan kita menyerahkan setiap persoalan pergumulan hidup kita, maka kemenangan dan keselamatan kekal akan berpihak pada saudara dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga firman ini menjadi berkat, dapat kita lakukan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan, saudara. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat firman yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya firman ini menjadi benih dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan berbuah, Tuhan, serta kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Setiap proses kehidupan, problema kami, Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati, menyertainya, Tuhan, sehingga kemenangan, sehingga keselamatan kekal akan berpihak kepada kami, dan kami akan memuji menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.